selama ini gue terlibat di fotografi olahraga yang kaitannya sama editorial atau olahraga prestasi gitu kan. Fotografi olahraga mungkin kan kalau dibanding wedding atau dibanding street fotografi mungkin tidak sepopuler itu ya gitu kan. Nggak seseksi itu ya? Nggak seseksi itu gitu kan. Tapi entah kenapa ketika pandemi rezekinya malah fotografi olahraga yang mampu nyelamatin banyak periuknya orang banyak gitu loh. Mas Peksi, Yes, apa kabar? baik. Sehat Mas ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas, kalau teman-teman yang ada di lingkungan jurnalis Mas ya, kayak gua, ini teman-teman yang ngambil gambar, nama Peksi Cahyo tuh udah cukup akrab lah. Ya, terima kasih. Terus, tapi masalahnya Mas Peksi yang dulunya banyak dikenal sebagai fotografer liputan olahraga tuh, tiba-tiba 2 tahun terakhir nih, jadi lebih banyak dikenal sebagai fotografer spesialis sepeda. Iya. Nih sebagai pembuka boleh nih Mas, lo coba ceritain dulu ke kita, asal mulanya tiba-tiba terjun ke foto sepeda tuh gimana Mas? Oke, jadi waktu Februari 2020 gue mutusin cabut dari kantor lama. Februari? 2020. Oh. Februari 2020 cabut dari kantor lama, dengan alasan keluarga waktu itu. Nah terus gue mutusin memang waktu itu pengen jadi freelance aja lah gitu kan. Karena memang di perjalanan udah banyak yang minta tolong fotoin untuk kebanyakan sih kerjaan korporat, bikin foto portrait gitu loh. Awalnya justru korporat ya? Iya, korporat gitu kan. Memang kerjaan korporat yang ya duitnya lumayan lah gitu kan. Kerjaan korporat. Nah, terus ya quote sialnya sekaligus mungkin berkat gue ya gitu kan. Bulan Maret kasus Covid pertama kan di Depok. Anjir gitu kan. Itu masih dapat tuh kerjaan korporat sampai bulan April Mei lah, masih ngerjain kerjaan BRI dan segala macam. Nah, terus habis itu kan semua mengalami hal yang sama ya, gitu dari sisi perekonomian gitu kan. Mau yang kerja di mana aja kecuali mungkin di sektor kesehatan ya. Nah, terus paling waktu itu yang jalan sebagai freelance fotojurnalis untuk dapetin kerjaan, malah gue motret food fotografi. Karena waktu itu UMKM naik, kayak gitu kan. Nah, gue waktu itu sempat bikin foto yang orang lain pada seneng lah gitu kan, konsepnya berbeda. Nah, terus mulai banyak masuk telepon, tolong dong gue punya produk ini, fotoin dan segala macam, termasuk salah satu artis yang terkenal si Ibnu Jamil waktu itu dia bikin mie ayam apalah gitu kan. Bro, fotoin bro, ayo siap gitu kan, fotoin dan segala macam. Nah, terus sampai di satu titik gue pernah punya teman lama, nah dia ini emang anak hobis, kerjaannya memang lari, motret orang sepeda, dan dia juga lari dan sepedaan gitu kan. Namanya Julius Rianto gitu kan. Dia ngajak, ngapain lo? Kalau lagi bengong ke Mozia aja yuk gitu kan. BSD gitu kan. Ngapain Mozia? Motretin aja orang sepedaan gitu kan. Motretin orang sepedaan gitu kan. Terus ngapain? Ya ntar dijual gitu kan. Gimana caranya? Masih gitu blank kan. Ya gitu, masih blank gue. Ya udahlah gitu kan. Nggak ada, waktu itu juga lagi nggak ada kesibukan, berangkatlah gue ke BSD gitu kan. Cek ombak segala macam. Gue ngikutin dia karena dia yang istilahnya mentor gue pertama untuk belajar situasinya gimana gitu kan. Diajarin gini-gini. Nah, waktu itu udah, lu udah selesai motretnya, udah gitu kan. Kalau mau jualan gimana? Lu titip ke gue aja, dia bilang gitu kan. Lu titip ke gue gitu. Jadi gue masih ikut akunnya dia, intinya gitu. Gue masih ikut akunnya dia. Nah, terus waktu itu memang gue secara sadar begitu cabut dari kantor, gue berpikir harus punya akun Instagram satu lagi yang lebih untuk mengakomodir kepentingan gue yang berbeda. Kalau yang Peksi Cahyo biarlah yang seperti tadi lu cerita, orang udah kenal gue di dunia foto liputan olahraga dan sebagainya editorial dan segala macam. Orang yang tahu itu biar di situ. Tapi orang-orang yang di komunitas ini kan banyak yang nggak kenal gue gitu kan. Nah, awal gue berkenalan juga dengan cara memotret mereka ketika mereka beraktivitas. Gue bikin akun foto.olahraga. Foto.olahraga ya? Foto.olahraga. Itu sekitar bulan Juli atau Agustus lah akun itu pertama kali launching. Sampai hari ini sih lumayan ya, followernya udah hampir, udah 8.200-an lah gitu kan, itu dapat secara organik. Nah, dari situ gue belajar, terus ketemu teman-teman yang lain, kenalan, terus sampai akhirnya nyobain juga yang namanya motret di Jembatan Kuningan. Nah, motret Jembatan Kuningan, terus akhirnya si Om Julius ini keluar dengan sebuah ide untuk dulu orang sepedaan di Jakarta itu ngenalnya cuman istilahnya rute Tarkam. Rute Tarkam gitu. Tarkaman yuk gitu kan. Ya, rute Tarkam. Rute Tarkam itu
Dia biasa ngelup itu biasanya start dari daerah FX atau Ratu Plaza atau Plaza Senayan, mereka parkir mobilnya, sepeda ke arah Hotel Sultan, belok kiri, belok kiri naik ke Gatot Subroto, naik Gatot Subroto terus di TVRI mereka belok kiri, mereka terus sampai Manggala Bakti. Manggala Bakti mereka belok kiri, nyusurin situ, stasiun Palmera, kantor lama. Oh iya, kantor lama ya. Kantor lama. Terus dia belok kiri, Bakso Lapangan Tembak, Bakso Lapangan Tembak, keluar di TVRI, naik flyover TVRI, turun Gatot Subroto, bablas Semanggi lurus, terus di perempatan Kuningan mereka belok kiri, masuk Rasuna Said, naik jembatan Kuningan, terus mereka belok di Jalan Mokhtar Kusumatmaja, keluar udah di sebelumnya Duku Atas, naik Duku Atas, masuk Sudirman, muterin lagi ya gitulah, itu namanya rute Tarkam kurang lebih. Itu rute Tarkam namanya ya? Rute Tarkam. Nah terus si Om Julius ini punya ide, gimana kalau kita namainnya itu Dalkot Loop. Dalam kota loop. Mereka ngeloop di dalam kota kan, kan. Gunanya apa waktu itu? Ya untuk memfasilitasi aja ketika misalkan mereka bersepeda, terus mereka cari konten foto, orang nggak bingung cari ke siapa. Kita perlu kayak ada mediatornya nih di tengah nih, hubnya nih gitu kan. Ya udah akhirnya bikin Instagram itu. Nah Instagram itu pertama kali memang fungsinya adalah sebagai penghubung kita para fotografer dengan para sport entusias, entah itu pesepeda, entah itu pelari, supaya ketika mereka mau ngecek foto mereka lagi lewat sini, siapa yang mau tretin atau apa, kita yang memfasilitasi dengan mempromosikan karya mereka lewat IG story atau feed. Kayak gitu ceritanya. Tapi saat itu orientasinya udah dalam bentuk bisnis, Mas? Di display itu untuk orientasi dijual ke si sport entusias ini, atau masih sebatas kayak gue mau ngasih lihat karya gue, fotonya mereka, gue jepret, terus mereka mungkin bisa pakai atau mereka bisa ngambil gitu? Enggak, waktu itu memang langsung orientasinya adalah berjualan. Saat itu memang langsung orientasinya berjualan, terus rezekinya adalah saat itu booming sepeda, gitu kan, booming sepeda, dan gue termasuk sama beberapa teman yang ada, yang lainnya itu masuk di generasi awal yang terlibat di situ, jadi istilahnya siapa yang mulai lebih awal kan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, lebih baik dan sebagainya dan mengenali hal lebih banyak. Ya udah terus sampai sekarang mungkin jumlah fotografernya udah nggak kehitung kali ya kayak gitu. Tapi bisa dibilang termasuk lu dan si Mas siapa tuh? Julius Rianto. Mas Julius ini penggagas di awal ya, bisa dibilang. Sebelum ada yang lain? Oh, ada teman-teman yang lain, tapi kalau misalkan yang kaitannya terkait sama sejarah gue, keterlibatan di situ, memang yang ngajak adalah Om Julius, dan terus ketika bicara Dalkot Loop, memang di perjalanannya terus ada dinamika, ada teman-teman yang pengen bikin Dalkot Loop Grapher, ada yang bikin Senayan Loop, ya udah gitu kan. Akhirnya teman-teman dengan idealisme yang sepaham, ada yang tetap bertahan di Dalkot Loop, ada yang tetap milih ke Dalkot Loop Grapher, ada yang ke Senayan Loop, dan seterusnya kayak gitu. Tapi secara nggak langsung bisa dibilang tuh apa yang lo rintis di awal ngebuka pipa-pipa baru, Mas ya, buat teman-teman ini ya? Ya memang yang menarik saat itu ya kita secara kolektif berpikir bahwa yang menarik yang menurut gue adalah selama ini gue terlibat di fotografi olahraga yang kaitannya sama editorial atau olahraga prestasi gitu kan. Fotografi olahraga mungkin kan kalau dibanding wedding atau dibanding street fotografi mungkin tidak sepopuler itu ya, gitu kan. Nggak seseksi itu ya? Nggak seseksi itu gitu kan. Tapi entah kenapa ketika pandemi rezekinya malah fotografi olahraga yang mampu nyelamatin banyak periuknya orang banyak gitu loh. Yang karena banyak yang tadinya biasa motret event, motret wedding, motret konser, dan ada beberapa nama yang kita tahu cukup ngetop lah, dia fotografernya artis A atau artis B gitu kan, ikut turun juga motret sepeda jadinya. Karena memang mereka nggak punya pilihan juga untuk motret di dunia itu, karena memang kan situasinya tidak boleh ada event gitu kan yang mengumpulkan massa terlalu banyak. Jadi ya itu menariknya fotografi khususnya olahraga malah bisa jadi pintu penyelamat kali ya untuk banyak orang. Betul. Nah kalau kita ngomongin fotografernya sendiri nih, Mas. Fotografer yang kegabung di Dalkot Loop, itu proses kegabungnya gimana? Sistem rekrutmen, ada proses kurasi dari penggagas atau gimana, Mas? Di awalnya sih cair ya, cair karena jumlah orangnya sedikit, otomatis yang pengen ikutan ya udah ayo, otomatis gitu kan. Tapi terus kan dalam perjalanannya
terus ditambah dinamika kelompok, terus ada exposure media juga, lama-kelamaan memang kelihatannya motret sport enthusiast di jalan ini jadi kelihatan seksi, gitu kan. Karena mungkin beberapa teman-teman juga mulai ada yang cerita, gue bisa dapat sekian dan sekian dan sekian dan sekian gitu kan. Sementara situasi sulit, akhirnya kan ya udah gue coba aja kan. Nah, ketika di situ kita syaratnya sih waktu itu gampang banget untuk mengukur komitmen seseorang gabung ke Dalkot Loop. Caranya minimal lu udah 20 kali motret secara berurutan. Oh itu ya? Iya, gitu jadi aja. bukan rekrutmen, bukan itu karena memang komunitas ya sifatnya cair, kita nggak bisa perlakukan itu sebagai sebuah hal yang terlalu rigid gitu kan dalam sisi persyaratan. Ya udah, yang penting kita pengen lihat attitude sama komitmennya dia ketika motret sejauh mana. Ketika ternyata komitmennya dia bisa penuhi dengan bisa motret minimal 20 kali, ya udah, terus lo mau gabung ke Dalkot Loop silakan, mau lo gabung ke tempat yang lain juga silakan, tapi kalau kita milih ke kita ya nanti kita bantu promoin dan dengan cara kita absenin di IG story-nya gitu. Oh, oke. Walaupun emang pernyataan semacam itu Mas ya, yang kalau misalkan lo masuk tapi kita open gitu ya, lo akan satu saat mau kemanapun bebas, sebenarnya bisa dibilang jadi kayak semacam ini ya, apa istilahnya, pedang bermata dua ya, iya kan? Kalau dari sisi lo gimana Mas? Kalau gue biarkan itu terjadi secara alamiah aja ya gitu kan. Akhirnya gini, karena yang tadi gue cerita di awal, ketika ada dinamika kelompok gitu kan, terus akhirnya yang tadinya ada nama Dalkot Loop, ada nama Dalkot Loopgrapher, ada nama Senayan Loop, dan yang biasanya terafiliasi dengan nama satu tempat gitu kan. Kalau Alam Sutra dia Alsut Loop, Mozia dia Mozia Loop gitu kan. Nah, biarin aja alamiah, karena akhirnya kan nanti akan tersaring sendiri mana yang satu frekuensi untuk punya cita-cita atau punya mimpi untuk bergerak lebih besar dari ini. Paham. Gitu. Iya. Nah, kalau penempatan fotografer sendiri Mas, ini kan kita ngomong Jakarta aja deh, ya. Di Jakarta yang tadi lo bilang tuh, lo nyebut aja tuh titiknya udah kebayang tuh, banyak banget tuh. Itu kalau mengenai pengaturan, lo di titik ini, itu siapa Mas? Nggak ada yang ngatur. Oh ya? Nggak ada yang ngatur. Itu based on setiap kreativitas masing-masing orang aja. Jadi kemungkinan di satu tempat ada beberapa fotografer tuh? Sangat besar. Oh. Sangat besar. Dia nggak terhindarkan, apalagi dengan jumlahnya semakin banyak seperti sekarang. Oh, jadi selama ini sekalian klarifikasi ke lo Mas ya? Gue sempat denger, gue pun entah lupa dengar dari mana, tapi dibilang kalau misalkan sekarang itu semakin, saking semakin ketatnya ya, urusan foto sepeda ini, sebisa mungkin di satu titik itu cuma ada satu fotografer. Mengurangi itu kompetitor, rivalitas itu gitu. Enggak bisa begitu, karena kita kembali ke prinsipnya area publik. Prinsipnya area publik kan tidak ada yang memiliki, ya kan? Area publik tidak ada yang memiliki, yang bisa kita jaga cuma etika dan sopan santun. Kalau ada, ya gini aja istilahnya, kalau misalkan di situ udah pernah ada orang dan lu lihat orang itu terus-menerus yang ada di situ, ya lu kelonuan lah ke dia. Oh, oke. Mas atau Mbak, boleh nggak gue ikutan motret sini, gitu aja sih. Menurut gue ya. Prinsip seperti orang bergaul aja lah gitu loh. Jangan itunya jangan dihilangkan gitu, walaupun kita ada di jalan. Oke, jadi gitu. Intinya nggak ada istilah yang megang kekuasaan wilayah itu nggak ada Mas ya? Sebenarnya sih nggak ada ya, kalau itu di ini sih sebenarnya nggak ada, karena balik lagi ke prinsip itu area publik. Iya. Itu aja gitu loh. Nah, kalau ngomongin soal harga Mas, ya, ini agak dalam dikit nih. Tadi kan lo bilang kalau misalkan ini kan kenapa orang semakin banyak yang masuk ke kolam ini karena ketawa nih, menjanjikan gitu. Kalau secara harga sendiri bisa di-share nggak ke teman-teman? Oh, kalau harga sih udah jadi ini ya. Kalau harga udah jadi rahasia umum ya. Rahasia umum kalau di orang berolahraga di dalam kota Dalkot Loop itu untuk dia bisa nebus fotonya per satu foto harganya 100.000. 100.000. Tapi itu tidak berlaku untuk high res ya. Tapi itu tidak berlaku di area berbeda. Maksudnya di Mozia, di Bintaro dan beberapa tempat lainnya memang lebih murah dibanding dalam Dalkot Loop ini. Oh iya? Iya. Itu di bawah 100.000 tuh Mas? Yang daerah yang di luar Dalkot ya, di bawah 100.000. Oh, baru tahu. Kirain 100.000 itu udah angka standar yang paling bawah tuh. Oh, enggak. Dipakai di semua wilayah? Enggak. Jadi sejarahnya sih memang waktu itu ada Mas Cahyo, ada Mas Desman yang tergabung di Dalkot Loopgrapher. Mereka menyarankan pakai harga sekian aja, yaitu 100.000 itu, supaya ketika ada keseragaman dalam penentuan harga, nanti kompetisinya bukan kompetisi harga, tapi lebih ke kompetisi kreativitas dan kualitas. Iya. Lebih ke situ. Tapi
mengenai formula 100.000 itu sendiri, Mas. Ini kan dari kemarin selalu jadi pembahasan banyak tuh ya. Ada ya balik lagi Mas, orang kita ya, orang Indonesia ya. Dikasih jangankan 100.000, 50.000 persepsi orang tuh bisa dua kubu kan. Kubu murah, kubu mahal tuh bisa jadi tuh. 100.000 aja begitu kan. Mengenai ini gimana, Mas? Kalau menurut gue begini aja sih, ketika kesepakatan sudah diketok palu bahwa siapapun yang mau motret di dalam kota loop itu sebaiknya sepakat dengan harga 100.000 itu, sisanya adalah bagaimana kemampuan si tiap individu, yaitu fotografer itu mampu meyakinkan ke calon pembelinya bahwa ketika lu beli ke gue 100.000, memang itu harga yang pantas untuk bisa lo dapatin dengan kualitas foto seperti ini. Angka yang sepadan ya? Ya, kalau memang mungkin mereka tidak mampu penuhi itu, misalkan kan sering kali ya namanya transaksi jual beli kan sering kali malah amat segini, ini kok segini sih harganya gitu kan? Kenapa nggak segini aja? Itu biasa terjadi kan? Nah itu balik lagi ke kemampuan si tiap fotografer bahwa memang foto yang layak Anda dapatkan harga segini karena begini. Nah, di situ sih menurut gua ada unsur berproses dan edukasinya ya, yang harus tiap fotografer pahamin supaya mereka ketika bernegosiasi bisa bertahan di harga segitu. Iya. Gitu. Dan kayaknya publik tuh ini ya, masih butuh lebih banyak edukasi yang tadi lo bilang, Mas ya, soal masalah investasi skill, investasi alat. Apalagi kalau kita ngomongin alat sekarang kan ya. Kayaknya alat motret yang dipakai teman-teman buat motret sepeda aja kan udah lensa putih, ring merah kan udah bukan. Lo bisa lihat sendiri kan. Udah gitu bukan kan? yang 3 digit lagi kan. Iya, betul. Banyak yang 1 digit udah malah. Iya. Nah, mengenai itu Mas, maksud gua. Jadi alat ini sendiri kan semakin banyak orang yang tahu nih. Ini bukan barang murah ya. Betul. Terus seiring dari kemarin perkembangan tren foto sepeda di jalanan ya, akhirnya ngekor nih aksi kejahatan tuh, begal segala macam gitu. Dari lu dan teman-teman sendiri pernah ngalamin juga nggak, Mas? Kalau dari kita sebagai kreator fotografer belum pernah ya gitu kan, karena gue pribadi selalu punya prinsip kehati-hatian. Sebisa mungkin gue ketika lagi pengen motret di jalan, gue biasanya pergi sama ojek gue. Gitu. Kalau gue gitu. Tapi kan teman-teman yang lain punya pilihannya masing-masing gitu kan. Tapi kalau gue memilih gitu, kenapa? Karena dengan adanya orang yang di samping gue bisa fokus memotret tanpa harus khawatir dengan hal-hal yang nggak perlu gue khawatirkan gitu kan. Tapi kalau teman-teman lain mungkin memilih motretnya nggak sendiri tapi bareng sama teman-temannya gitu. Karena kalau gue tipikalnya, gue pengen cari angle yang misalkan di spot ini yang orang lain belum pernah ada motret. Balik ke basic gue dulu sebagai seorang fotojurnalis kan, bikin gambar se-eksklusif mungkin, bikin gambar yang orang lain nggak punya gitu kan. Kembalinya untuk apa ya? Servis ke pembaca lo gitu kan. Dan itu nggak bisa gue lepasin dari DNA gue yang kayak gitu. Karena memang gue lahir sebagai seorang fotojurnalis, ya itu akan terus melekat sama diri gue di bidang fotografi apapun yang gue masukin. Gitu. Padahal menurut gue tuh satu SOP yang bisa ini ya, jadi masukan teman-teman juga ya. Bisa. Karena dengan lo berpikir mencari sesuatu yang berbeda dibanding orang lain, kalau dari sisi bertransaksinya kan lo jadi punya value yang berbeda dibanding orang lain. Poin pentingnya kan itu kan, gitu kan. Gue belum pernah, bahasa gampangnya gini nih, ketika dia bersepedaan terus dia punya gambar di sini yang dia merasa belum pernah ada orang yang motret, dia belum pernah punya gambar seperti itu, biasanya komen pertamanya, "Weh, spot baru nih," gitu kan. "Gue belum pernah punya nih gambar di sini nih, gue beli kayak gitu. Dibanding misalkan ketika dia harus melewati titik yang sama dan dia sudah terlalu sering belanja di satu spot. Gitu. Gitu aja sih prinsipnya. Nah, mengenai itu tuh Mas, keragaman foto ya. Ini kan yang tadi lo bilang, satu spot orang bisa banyak, ngambil banyak gitu. Jangankan itulah, di satu timeline kita aja tuh kadang-kadang foto yang sama bisa berulang kali muncul, tapi dengan akun berbeda gitu. Ini kan sensitifnya lagi soal copyright nih. Kalau dari lo sendiri ada upaya apa nih? Apa watermark atau apa gitu demi ngejaga copyright ini atau gimana, Mas? Kalau itu sih udah jadi kesepakatan juga ya. Lebih ke gini sih, untuk gue sih ngelihatnya seperti gini aja. Ada proses edukasi dua arah. Kita sebagai teman-teman yang ada di motret di jalanan juga harus mengedukasi dirinya. Begitu pula para sport enthusiast yang berolahraga juga harus teredukasi dengan cara, ketika lo pengen memiliki suatu barang dan ada orang lain yang punya effort untuk melakukan itu, lo juga harus mengeluarkan cost gitu kan untuk mendapatkan itu. Jadi nggak bisa
main ngambil gitu aja. Makanya salah satu prinsip basicnya ya dijagain dengan memberikan watermark tersebut. Oh, kalau lo tuh gitu Mas ya? Iya, iya, dan hampir semuanya begitu kok. Oh, Kayak oke. gitu. Nggak, karena gue nggak jarang juga sih Mas nemuin tanpa watermark. Oh ya? Cuman ada, kan kalau di Instagram tuh ada bukti repost ya, kalau Iya, di kiri bawah kan, Iya, iya. yang ada kayak lambang panah tuh ya. Iya, iya. Ada tuh kayak begitu, dan itu berulang kali tuh ada di seliweran di... Oh, mungkin kalau di feed memang, kalau di feed Dalkot Loop kita sepakat untuk tampil yang di feed itu sebaiknya tidak ada watermark. Oh, oke. Karena feed itu etalase kita ngelihatnya. Jadi watermark itu di back end-nya aja lah. Nggak perlu di depan, kan nggak enak banget ngelihat feed isinya watermarkan kan. Iya, Gitu iya, sih. Kalau di kita di Dalkot Loop tuh sepakat gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang jadi part of Dalkot Loop mau fotonya dipromosiin di feed-nya Dalkot Loop, ya tolong lepas ininya apa namanya watermark-nya mereka gitu. Iya. Cuman walaupun ini untuk yang per sekarang ini agak tipis Mas ya, karena kan resolusi Instagram tuh di feed makin hari makin gede ya. Iya, iya. Jadi postingan feed pun sebenarnya kasarnya Iya. kalau si orang-orang yang apa namanya pesepeda ini paham ya, Iya. mereka mau grab taruh di Iya, itunya mereka itu pun. nggak terhindarkan memang. Tapi akhirnya kita berprinsip seperti begini. Hmm. Jangankan berpikir ketika memotret untuk menghasilkan duit. Ketika lo memotret tapi lo tujuannya hanya ingin mempromosikan karya lo, kan juga fotonya tidak perlu sebaiknya diimbuhi dengan watermark kan. Iya. Supaya apa ya? Kenikmatan visual itu bisa didapatkan gitu aja. Iya. Resiko yang namanya sesuatu dilepas ke media sosial terus ada orang jahil dan segala macam, itu pernah gue alamin juga dulu ketika gue pernah ngelepas gambar supporter sebuah klub lah gitu, sebuah klub peserta Liga 1. Oke. Dan kebetulan gue ngambil angle-nya dengan cara gue berkeliling stadion, gue dapat momen yang eksklusif karena nggak ada orang lain yang bikin. Nah terus gue posting, terus nggak lama kemudian sekitar 1 bulan temen di Kompas TV yang cerita malah, Gimana tuh? Mas, itu foto lu kayaknya dipakai sama akun itu tuh, gitu kan. Gua japri dong akun itu, akun jualan soalnya gitu kan. Panjang nih. Iya, biasanya kan begini, biasanya kan mereka cara termudah untuk mendapatkan follower adalah engage dengan hal yang populer. Dan itu udah common terjadi ya. Misalkan salah satu contohnya adalah lewat sepak bola. Ujungnya nanti mereka jualan itu lain soal gitu kan. Tapi jualannya sepak bolanya dulu nih gitu kan. Set, fotonya di like banyak banget gitu, dan saat itu followernya dia kalau nggak salah mungkin sekitar 60-an ribu atau 70-an ribu gitu kan. Ujungnya gue lihat ya gue DM gitu kan, lele take down bro, bla 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 bla, kalau nggak gue report akun lo, bla 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 gitu. Ya udah, kebetulan mereka mau apa namanya, mau kooperatif gitu kan, ya udah take down, ya udah urusan selesai gitu. Tapi memang edukasi tentang menghargai karya orang lain di negeri ini masih mesti jadi sebuah upaya yang Masih PR ya? iya gitu aja gitu loh. Karena kan lucu kan, misalkan di Instagram ada tuh kan akun maling foto yang kerjaannya nge-repost orang-orang yang ngambil foto orang. Foto ini cek deh, namanya maling foto itu akun. Itu lucu banget. Boleh Jadi, tuh. kerjaannya dia jadi polisinya copyright kalau bisa dibilang gitu. Jadi kalau ada orang lain ngambil gitu, dia si fotografer ini malah kadang-kadang konyolnya foto itu dilombain, yang lebih parah gitu. Foto itu dilombain mungkin menang gitu kan. Nah, itu kan yang kacau ya gitu kan. Kayak gitu. Tapi lo termasuk apa nih, fotografer dengan aliran yang gampang ngikhlasin ya atau gimana? Urusan begituan tuh. Gini. Gua pernah di sebuah masa di mana gue begitu kekeh ya mempertahankan hal itu gitu kan. Tapi ada sebuah masa tujuan gue untuk apa dulu? Gitu. Kalau tujuan gue untuk branding, promosi, ya sudah gitu kan. Seperti kita naro iklan di pinggir jalan kan, kayak gitu loh. Bagaimana orang merespon atau tiba-tiba orang ngakuin, ya udahlah gitu kan. Toh kalau misalkan sebuah foto itu sangat eksklusif atau sebuah foto itu benar-benar orang tahu itu milik lo gitu kan. Seperti cerita yang gue ceritain tadi, pasti ada yang nge-report ke lo. Iya. Gitu aja sih. Biasanya udah melekat dengan sendirinya ya? Biasanya gitu kan. Iya. Tinggal value-nya itu foto seberapa besarnya. Gue cuman berpikir gini, saat gue melakukan pekerjaan itu kan, saat gue melakukan aktivitas itu, ada 2 hal yang mesti gue pikirin. Satu, tujuannya adalah saat gue pengen motret supaya dapat duit. Tapi yang kedua adalah saat itu gue sedang memotret sebuah masa yang mungkin nggak akan pernah terulang lagi di dunia gitu kan, di peradaban manusia gitu.